Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya, Hustiana, peserta Latsar CPNS kelompok 1, angkatan 8, golongan 3, gelombang 3 dari instansi Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan share tentang learning journal dan penerapan Smart ASN sesuai bidang tugas. Dalam materi Smart ASN, kita belajar tentang literasi digital yang mencakup percepatan transformasi digital di Indonesia, implementasi literasi digital, dan pilar-pilar literasi digital. Menurut definisi UNESCO dalam modul UNESCO Digital Literacy Framework, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Pada dasarnya, literasi digital bukan hanya dilihat dari kemampuan kita menggunakan komputer dan keyboard, mengoperasikan gawai, atau cara melakukan pencarian secara daring. Tapi, literasi digital lebih mengacu pada pengetahuan pada sumber informasi, kepentingan produsennya, dan cara-cara di mana ia merepresentasikan realita di dunia. Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu 1. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. 2. Persiapan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran. 3. Percepat integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. 4. Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. 5. Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Transformasi digital di sektor pendidikan di Indonesia bukanlah suatu wacana yang baru. Berbagai perbincangan, regulasi pendukung, dan upaya konkret menerapkan transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi dan semua tingkat sekolah di Indonesia telah dilakukan. Selanjutnya, muncul pula istilah sekolah berbasis web atau web school atau sekolah berbasis internet atau cyber school yang menggunakan fasilitas internet, online learning, distance learning, blended learning, web-based learning, dan e-learning. Keminfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi atau 4 pilar, yakni 1. Digital ethics, 2. Digital culture, 3. Digital safety, dan yang terakhir adalah digital skills. Digital ethics atau etika bermedia digital. Digital ethics adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 ruang lingkup digital ethics, yakni 1. Kesadaran, 2. Tanggung jawab, 3. Integritas, 4. Nilai kebajikan. Kesadaran. Kesadaran maksudnya adalah melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Media digital yang cenderung instan seringkali membuat penggunanya melakukan sesuatu dengannya tanpa sadar. Kesadaran adalah kondisi individu yang menyediakan sumber daya secara penuh ketika menggunakan media digital, sehingga individu tersebut memahami apa saja yang sedang dilakukannya dengan perangkat digital.
Tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan. Maka, bertanggung jawab artinya adalah kemauan menanggung konsekuensi dari tindakan dan perilakunya dalam bermedia digital. Integritas. Integritas adalah prinsip kejujuran sehingga individu selalu terhindar dari keinginan dan perbuatan untuk memanipulasi, menipu, berbohong, plagiasi, dan sebagainya. Nilai kebajikan. Kebajikan menyangkut hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan serta prinsip penggunaan media digital untuk meningkatkan derajat sesama manusia atau kualitas kehidupan bersama. Digital culture atau budaya bermedia digital. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Perubahan media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia telah terlepas dengan perubahan teknologi komunikasi. Ketika media komunikasi beranjak cepat menuju digital, maka praktik budaya kita pun mau tidak mau mengalami perubahan. Tantangan dalam menghadapi era digital adalah terbukanya akses, proses yang cepat dan instan, serta kemudahan akses. Satu hal yang harus diakui, kecanggihan teknologi digital hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan para pengguna. Namun, tanpa dibingkai oleh nilai budaya dan karakter, semua itu akan sia-sia belaka. Sebab bangsa yang sukses dan berkualitas adalah bangsa yang berbudaya dan bermartabat. Pengamalan Pancasila dalam literasi digital. Sila pertama, di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai ketuhanan yang Maha Esa dimulai dengan kemampuan untuk mengakses, mengeksplorasi, dan sekaligus menyeleksi informasi tentang agama dan kepercayaan dari sumber yang kredibel. Sila kedua, di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dimulai dengan kesadaran bahwa setiap kita adalah setara. Sila ketiga, di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai persatuan Indonesia dimulai dengan kesadaran untuk bangga menjadi warga negara Indonesia. Sila keempat, di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimulai dengan kesadaran untuk mengetahui, mengeksplorasi, menyeleksi informasi publik yang berhak diakses dari lembaga publik sebagai pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitas. Sila kelima, di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimulai dengan kesadaran untuk memahami regulasi dan kebijakan tentang ranah digital. Digital safety atau aman bermedia digital. Digital safety merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 indikator atau kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam membangun area kompetensi keamanan digital, yaitu 1. Pengamanan perangkat digital. Sebelum bermedia digital, kita harus mengamankan perangkat yang kita miliki, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Hal ini bisa mengantisipasi agar orang lain tidak bisa mengakses perangkat kita. Misalnya memasang proteksi perangkat, seperti memasang kata sandi, fingerprint, atau face authentication. Sedangkan untuk perangkat lunak, kita bisa menggunakan antivirus, Find My Device, backup data, Extreme Full Disk, and Shredder. Digital skill atau cakap bermedia digital. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital, yakni pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial, dan pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital atau e-commerce. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, profesional, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, dan entrepreneurship. Nasionalisme adalah kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Misalnya, menggunakan produk dalam negeri, menjaga lingkungan, menjaga fasilitas umum, dan lain-lain. Integritas didefinisikan sebagai konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma atau etika organisasi, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Sebagai contoh, seorang dosen yang berintegritas akan selalu hadir tepat waktu untuk melaksanakan kewajibannya. Profesional artinya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Misalnya, seorang dosen menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Mulai dari RPS, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan memilih evaluasi yang cocok untuk mahasiswanya. Wawasan global dapat mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dengan wawasan global, diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi. Hospitality atau keramahan. ASN adalah seorang pelayan publik. Untuk itu, keramahan tentu menjadi faktor penting yang harus dimiliki. Hospitality atau keramahan adalah memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas. Misalnya, seorang dosen yang dengan keramah tamahannya membimbing mahasiswanya. Networking atau jaringan. Membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain juga perlu untuk dilakukan. Mengingat sinergi dengan instansi atau orang lain akan dapat mempermudah aparat negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Misalnya, seorang dosen membangun hubungan harmonis bukan hanya teman dari instansi yang sama, tapi juga dari instansi atau kampus lain. Hal itu bisa dilakukan dengan cara melakukan riset bersama-sama. Penguasaan TIK dan bahasa asing. Kedua keterampilan ini harus dimiliki oleh ASN karena dapat menunjang kinerjanya. Misalnya dari segi teknologi informasi, seorang dosen mampu membuat media pembelajaran yang inovatif berbasis web. Dari segi bahasa asing, seorang dosen bisa belajar bahasa Inggris, Mandarin, atau Jepang. Entrepreneurship atau kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh ASN antara lain adalah keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Misalnya, seorang dosen bisa menjadi seorang penerjemah atau menjadi content creator seperti YouTuber. Demikianlah podcast monolog terkait learning journal tentang Smart ASN.
Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.